Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito, bersama Kita Sehat, dengan tema pembahasan kita kali ini mengenai rumah sehat dan dampaknya bagi kesehatan. Tadi sudah dipaparkannya, dapat 3 segmen oleh Dokter Putri, bagaimana kondisi rumah yang seharusnya dan bagaimana yang seharusnya dihindari begitu. Dan Dok, untuk kasus di Provinsi Bengkulu sendiri yang terbaru di Kabupaten Seluma ya Dok, ya, ada kita sama-sama mendengar bayi berusia 1 tahun 8 bulanan bernama Haira di Kabupaten Seluma itu terdiagnosis cacingan, termasuk juga kakaknya ternyata setelah diperiksa juga terdiagnosis cacingan dan kabarnya tuh udah sampai ke paru-paru. Nah itu seperti apa Dok? Mungkin bisa dijelaskan Dokter. Oke, iya. Yang pertama, sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Gito bersama Kita Sehat dengan topik kita kali ini membahas mengenai rumah sehat dan dampaknya bagi kesehatan. Kita langsung sambung saja, tadi masih ada pemaparan lanjutan oleh Dokter Bella. Silakan Dok. oke. Kita akan bahas, tadi kita bahas nyamuk-nyamuk ya. Nah, jadi kita perlu cara agar rumah ini bebas jentik nyamuk dan juga bebas tikus. Karena itu juga menjadi salah satu kriteria tadi ya, bebas dari hama, dari penyakit ya. Nah yang pertama, kalau untuk bebas jentik nyamuk kita harus melakukan 3M ya, plus membersihkan bak mandi yang harusnya seminggu sekali itu dikuras bak mandinya. Yang kedua, menutup rapat penampungan air, tadi udah jelas ya, selalu dibahas tentang walaupun hanya bukan cuma tong penampungan air, tapi tadi kata Dokter Putri juga kayak pot-pot bunga gitu ya, itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga, membuang barang bekas agar tidak terisi air hujan. Nah ini ya, jadi kebersihan sampah itu juga penting untuk mencegah atau bebas dari jentik nyamuk. Nah terus kalau untuk bebas tikus gimana? Kalau bebas tikus yang paling bisa di awal adalah pasang kawat penghalang pada selokan dulu dan juga saluran air. Terus juga simpan makanan dan bahan makanan di tempat yang tertutup dan tetap menjaga kebersihan rumah karena kita tahu tikus sukanya tempat yang kotor-kotor ya. Nah kalau misalnya untuk buat kawat pelindung pada selokan dan saluran air, sebenarnya ini bukan cuma satu rumah aja, kalau bisa memang kita gotong royong ya di sekitaran lingkungan gitu. Jadi rumah sehat itu belum tentu juga bisa terwujud hanya satu rumah saja, tapi di samping-samping rumahnya itu lingkungannya tidak baik ya. Jadi kalau bisa memang semuanya itu bekerja sama gitu ya untuk bebas tikus dan juga menjadi rumah kriteria yang sehat. Nah kalau misalnya dekat dengan kandang ternak bagaimana? Misalnya punya hewan sapi atau peliharaan atau kambing gitu ya. Nah jarak antar rumah dan kandang ternak itu harus 10 meter juga ya. Jadi kenapa? Karena kan kandang ternak ini dia ada kotorannya. Jangan sampai kotorannya juga bisa mencemari orang yang ada di dalam rumah itu sendiri. Jadi sama kayak septic tank ya. Septic tank tadi juga harus punya jarak 10 meter. Nah, cahaya untuk rumah yang sehat. Jadi sinar matahari yang paling penting sebagai sumber cahaya. Terus yang kedua, mempunyai jalan masuk cahaya matahari yang cukup dan tidak berlebih. Sama ya. Dan juga kalau misalnya nggak ada cahaya matahari langsung, maka harus pakai cahaya tambahan nih, lampu ya. Dan lampunya pun juga harus sesuai dengan ruangnya gitu. Jangan pasang lampu tapi lampunya redup, sama aja ya, bikin mata sakit juga, kesehatan mata terganggu juga. Nah ini yang juga penting adalah kita juga bahas tentang air bersih ya. Jadi air bersih ini juga dapat mencegah untuk penularan berbagai penyakit. Contohnya tadi ada diare, ada kolera, disentri. Ternyata sebenarnya simple, hanya cukup pakai air bersih. Air bersih itu gimana kriterianya? Yang paling pertama adalah tidak bau. Ya, waktu dicium tidak bau, tidak berwarna, dan tidak ada rasa. Dapatnya sumbernya dari mana? Dari mata air bisa, atau memang air PDAM ya, atau air sumur dan air kemasan. Jadi boleh dapat berbagai sumber air bersih, dan juga dapat sumber air bersih. Kita juga harus gunakan jamban sehat agar lingkungan bersih dan juga sehat. Syarat jamban sehat apa aja? Yang pertama, tidak mencemari sumber air dan tanah. Makanya diperlukan jarak 10 meter dari sumber air ya, jangan sampai saling mencemari, mudah dibersihkan, tersedia air, sabun dan juga alat pembersih.
tidak berbau, kotorannya tidak terjamah serangga dan tikus, dan lantainya harus yang kedap air ya. Begitu. Nah, ini adalah tips agar jaga lingkungan tetap sehat ya. Yang paling pertama adalah tetap ya jauhkan asap-asapan, terutama adalah asap rokok, asap sampah, membuang sampah ataupun pembakaran sampah. Ini juga penting ya. Kalau sekarang banyak yang suka bakar-bakar sampah di rumah gitu ya, mengganggu juga untuk tetangga samping kanan dan kiri gitu. Kalau bisa bakaran sampahnya itu memang sampai dikumpulin dulu aja sesuai dengan kriteria sampahnya, nanti kan baru bisa untuk didaur ulang seperti itu. Jangan asal buang atau membakar sampah itu sendiri ya. Buang air besar dan kecil harus di jamban atau di WC. Selanjutnya bersihkan sampah ya, buang sampah pada tempatnya tadi ya. Kalau bisa memang sudah dibagi-bagi ya, yang bisa didaur ulang maupun yang tidak didaur ulang. Minum air yang mendidih sebelum diminum ya. Gunakan air bersih, melakukan pemberantasan pada sarang nyamuk, membuat ventilasi pada jendela, dan tidak menggunakan dan pastikan bahan makanan itu bebas dari pewarna yang dapat membahayakan. Dan waspada terhadap kejadian luar biasa, contohnya diare, campak, ispa, dan juga malaria. Nah, ini tips sehat untuk lingkungan yang sehat, dan tidak bisa hanya satu rumah yang tadi ya. Nggak bisa cuma satu rumah aja yang sehat, tapi lingkungan juga harus sehat, seperti itu. Baik. Itu materi untuk hari ini. Baik, terima kasih Dokter Bella. Nah, masih ada sisa waktu, Julia mau tanya-tanya. Kalau di vaskes pertama, baik itu puskesmas ataupun di rumah sakit, Dok, untuk kasus-kasus yang kemudian disebabkan oleh lingkungan yang kotor, itu biasanya apa aja, Dok, yang sudah pernah dari pengalamannya masing-masing? Boleh? Ya, jadi kalau misalnya untuk dari lingkungan yang kurang baik ya, tergantung. Kalau misalnya sekarang ini di perkotaan, yang paling banyak itu adalah infeksi saluran pernapasan atas ya, dari asap tadi, terus juga dari sama diare ya. Kalau misalnya diare itu dari sumber air biasanya, karena di perkotaan kadang memang jarak antar satu rumah itu padat juga. Walaupun juga di Bengkulu yang memang ada ya berbagai tempat gitu yang penyakitnya itu bahkan tadi hampir sampai KLB, misalnya diare antar satu rumah dan rumah yang lain. Ternyata waktu diperiksa adalah airnya yang tercemar seperti itu. Jadi kalau untuk kasus dari lingkungan dan juga rumah sehat ini sendiri juga masih banyak kita dapetin. Baik, berarti untuk khususnya di perkotaan sendiri masih di ISPA kasusnya ya, bakar-bakaran. Mungkin ini bisa jadi perhatian bersama begitu ya, baik di kota maupun di kabupaten juga, agar kemudian tidak bakar-bakaran sembarangan supaya kasusnya tidak seperti di kota. Betul. Meningkat begitu. Baik, terima kasih Dokter Bella, terima kasih juga Dokter Putri atas informasi dan juga edukasinya. Pemirsa, itu tadi tetap jaga selalu kebersihan rumah, kemudian pastikan sumber airnya bersih, sanitasinya, kemudian juga perlu untuk saling mengingatkan bahwa air yang menggenang di dalam rumah bersih sekalipun harus tetap ditutup. Kemudian juga pembakaran sampah agar terlebih dahulu dipilah-pilih. Jangan asal bakar-bakaran aja, karena tidak semua bakar itu boleh tidak semua sampah itu boleh dibakar ya. Kemudian untuk rumah-rumah yang mungkin di sebelahnya juga berdempetan begitu ya, bisa kemudian kita saling mengingatkan tetangganya dengan cara-cara yang baik agar kemudian juga satu sama lain memiliki kualitas rumah yang sehat sehingga lingkungan itu menjadi bersih. Kemudian yang paling sering terjadi adalah genangan air yang ada di luaran rumah, baik itu di selokan atau dimanapun itu, pastikan untuk terus lancar karena adalah tugas kita bersama untuk bisa menjaga lingkungan itu tetap bersih ya pemirsa. Kemudian juga tugas kita adalah yang paling penting menjaga kebersihan kita sendiri. Misalnya kita dari luar rumah kemudian masuk ke dalam rumah, pastikan sebelum menyentuh apapun kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian juga baju yang kemungkinan membawa asap rokok dari luar rumah harus segera ditaruh di dalam mesin cuci atau tempat pencucian gitu. Pastikan kita datang ke rumah dengan kondisi yang sudah bersih untuk bisa melanjutkan kegiatan aktivitas di rumah seperti biasa. Dokter, sekali lagi terima kasih atas informasi dan juga edukasinya. Pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Dokter Kita berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.